Shalom saudara dalam Tuhan, damai sejahtera melimpah bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, seorang mualaf di video berikut mencoba memutarbalikkan kebenaran Alkitab, dan setelahnya dalam Tuhan, seorang Romo secara tidak langsung menjawab pernyataan beliau dengan jawaban yang sangat hebat dan cerdas. Saudara, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan tombol subscribe, dan yang penting share atau bagikan video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan. Berikut videonya. Sehingga memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh, kenapa Anda tidak dibaptis, katanya? Iya. Saya jawab, Ustaz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Minimal 5 kali sehari. Iya. Minimal 5 kali sehari. Iya, iya. Itu baptis yang rutin, Ustaz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Bersama dua para tuan guru, Iya. kami persilakan. Syukran kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali memang ketika berhadapan dengan saudara Kristen, mereka bilang, kamu ikutin semua. Tidak, bohong. Kenapa? Kamu tidak dibaptis. Karena yang utamanya itu dibaptis. Begini, Ustaz boleh minta tolong internet? Boleh. Google kosong. Ya. Strong Concordance Ya. G971. Strong Concordance G971. Enter. 9 berapa? Oh, 907. 907. G-nya jangan lupa ya, karena klik 907. Jadi, Strong Concordance G907. 907. Ya. Ini Ustaz. Ya. Baptizo. Iya, oke, sudah. Letter ya. Oke, pemirsa, silakan diikuti caranya bagaimana ya, baptiso. Ini, Kemudian Ustaz, ya, geser ke bawah, Ustaz. Nanti ada strong definition, strong infonya diklik, strong info, klik ya, strong definition, ya. Itu di bahasa Indonesia kan coba. oh ya, saya copy paste ya. Iya, Oh, nggih. Ini di anu, di blok. Ya, ini untuk sampai mana? pemirsa Saya mana? ikutin, Ini ya. Ya, Mana ya itu disalin, pemirsa ikutin ya. Kita masuk ke ini. Google Translate. Iya, Baptizo dari turunan G911. Iya. Untuk membenamkan, menenggelamkan, Iya. untuk membuat nih well made, Iya. yaitu benar-benar basah. Hanya hanya digunakan ya dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, terutama secara teknis tata cara baptisan Kristen, baptis basuh. Nah, ya, jadi yang namanya baptiso itu dipakai ketika ada orang Kristen bilang diselam, dipercik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudhu. Itu yang Tulisannya wudhu ini. iya. Memang ditulisnya wudhu, jadi bukan mengada-ada. Oke, baik, selesai itu ya. Lalu berikutnya, Ustadz Ipung menyampaikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Sejatinya memang demikian. Jika engkau menyatakan dirimu sebagai seorang yang mencintai Yesus, lalu mengasihi Dia dan menjadi Kristianos, Kisah Para Rasul 11:26 yang Ustadz Aziz selalu ulang itu, mengingatkan. Kisah Para Rasul 11:26 itu, Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Sejatinya memang demikian. Jika engkau menyatakan dirimu sebagai seorang yang mencintai Yesus, lalu mengasihi Dia dan menjadi Kristianos, Kisah Para Rasul 11:26 yang Ustadz Aziz selalu ulang itu, mengingatkan. Kisah Para Rasul 11:26 itu, Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Saya merasa perlu untuk sedikit menanggapi hal ini. Benarkah dengan menjadi mualaf, maka seseorang itu menjalankan perintah Yesus? Tentu saja tidak demikian. Berikut ini beberapa argumen saya. Yang pertama, bagaimana mungkin ketaatan kepada seseorang itu berjalan serentak dengan penyangkalan terhadap orang tersebut? Bagaimana mungkin orang dikatakan taat kepada Yesus dengan tujuan untuk menyangkal Yesus? Menjadi mualaf itu berarti bentuk penyangkalan terhadap iman akan Yesus. Bagaimana mungkin dikatakan menjadi mualaf adalah bentuk ketaatan kepada Yesus? Yang kedua, seringkali orang-orang non-Kristen itu menganggap diri sok tahu dengan Alkitab. Orang-orang non-Kristen seringkali menganggap diri sok tahu dengan kitab suci orang Kristen atau kitab suci Katolik. Orang asal kutip ayat-ayat Alkitab,
untuk menyerang balik orang-orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Komentar yang sedang saya bahas ini adalah salah satu contohnya. Dia mengatakan menjadi mualaf itu adalah bentuk menjalankan perintah Yesus. Lalu ia mengutip teks Injil. Lucunya, teks Injil yang diambil itu adalah bagian dari dialog Yesus saat mengusir iblis. Mohon maaf, saya harus memberitahu bahwa di dalam Alkitab, bahkan di dalam perikop di mana teks tersebut dia ambil, itu tercatat bahwa figur yang mengutip teks Alkitab untuk menjerat Yesus atau untuk melumpuhkan Yesus itu adalah iblis atau setan. Saya tidak mau mengatakan atau mau menyebut bahwa orang yang suka kutip-kutip teks Injil secara sembarangan untuk pembenaran itu adalah iblis atau setan, tetapi secara jelas bahwa iblislah yang mengutip teks untuk menjebak atau untuk mencobai Yesus. Ini jelas pekerjaan dari setan. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Ya, di cuplikan video awal ada cuplikan video Ustadz Kainama dan kawan-kawannya ya membahas tentang Alkitab, memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab dengan mengatakan bahwa baptisan itu hanya ada di zaman Yesus, dan Kainama mengatakan bahwa baptisan itu sebenarnya wudhu ya. Dan Ustadz Ipung mengatakan bahwa dia dibaptis 5 kali sehari. Ya, jadi ini semua cara-cara mereka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, saudaraku dalam Tuhan. Saya kadang heran kenapa ya mereka bukan seorang Kristen, bukan beragama Kristen, tapi suka sekali membahas Kristen dan Alkitab. Dan mereka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, saudaraku dalam Tuhan. Ya, mereka tidak malu mengatakan bahwa baptisan itu adalah wudhu. Itu sangat keliru sekali, saudaraku dalam Tuhan. Kainama mengatakan baptisan adalah wudhu, itu sangat keliru sekali. Ya, sangat keliru sekali. Ya, tidak sesuai. Kalau kita meneliti arti dari baptisan itu sendiri, tanda pertobatan, maka pertanyaannya, apakah wudhu juga merupakan tanda pertobatan, saudara dalam Tuhan? Ya, dan orang yang dibaptis dalam Yesus Kristus, ya, maka dia menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Pertanyaan saya, apakah wudhu ya menjadi jaminan orang masuk sorga? Tentu tidak. Maka sangat konyol sekali kalau Kainama mengatakan bahwa arti baptisan sebenarnya adalah wudhu. Sungguh Kainama ini adalah orang yang tidak mengerti Alkitab, tapi suka sekali berkuar-kuar tentang Alkitab, saudara dalam Tuhan ya. Dan kita juga setelah mendengarkan penjelasan seorang Romo di video tadi tentang mereka yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Semoga pesan-pesan Romo ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, kembali kepada para mualaf yang suka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, termasuk si Kainama di video tadi. Ya, apakah mereka tidak punya ilmu agama mereka sendiri? Sampai-sampai suka sekali mereka bahas Kristen dan Alkitab, tapi ketika mereka membahas Alkitab dan Kristen pun semua ngawur ya, semua tidak jelas, tidak sesuai, tidak benar, saudaraku dalam Tuhan ya. Mereka taunya yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab doang ya. Dan Kainama ini pun kalau bicara Alkitab ya larinya pasti ke Google, saudaraku dalam Tuhan. Saya rasa kalau tidak ada internet, tidak ada Om Google, maka ya saya yakin bahwa Kainama ini tidak bisa berkuar-kuar tentang Alkitab, tidak bisa memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Atau mungkin dia ngomong Alkitab tapi semakin ngawur, saudara dalam Tuhan. Ada internet saja, dia dibantu dengan Google saja, dia sudah sangat kacau balau membahas Alkitab. Apalagi kalau nggak ada internet, apalagi kalau nggak ada
Om Google saudara dalam Tuhan. Mungkin dia lebih kacau lagi saudara dalam Tuhan bahasa Alkitab. Makanya sering saya sampaikan, ya, harusnya MUI dalam hal ini ya memberikan ketegasan terhadap orang-orang ini supaya mereka tidak membahas kitab orang lain, supaya mereka tidak membahas agama orang lain. Ya, bagusnya mereka diberi peringatan supaya mereka fokus membahas agama mereka. Dan Kainama ini sebenarnya belum bisa bicara, belum bisa ngomong tentang Kristen dan Alkitab. Ya, saya rasa dia masih perlu belajar saudara dalam Tuhan. Ya, ilmunya sangat dangkal tapi bicaranya sampai ke langit. Ujung-ujungnya apa yang disampaikan tentang Kristen dan Alkitab itu ngawur semua saudara dalam Tuhan. Ya, Kainama ini belum bisa mengajar sebenarnya. Dia masih butuh belajar. Ya, dia harus belajar lebih banyak lagi. Ya, karena ilmunya sangat dangkal. Itu terlihat ketika dia membahas sejarah agama, khususnya agama Kristen dan Alkitab. Ya, apa yang dia katakan tidak pernah benar. Selalu salah dan selalu bertolak belakang dari fakta sejarah atau fakta kebenaran Alkitab itu sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi buat Kainama, ya, berhentilah membicarakan Alkitab dan Kristen. Ya, fokus membahas agamamu. Kalaupun kamu mau bicara, silahkan. Kami tidak ada hak untuk itu. Tapi bicarakanlah agamamu, bicarakanlah imanmu. Ya, jangan-jangan kamu tidak tahu tentang kitabmu sendiri, tapi kamu sok-sokan berkor-kon tentang kitab orang lain. Ya, bicarakan dulu agamamu, bicarakan dulu kitabmu. Ya, jabarkan dulu isi kitabmu kepada orang-orang yang mendengarkanmu gitu loh. Daripada kamu sibuk bahas Alkitab tapi ujung-ujungnya tidak sesuai saudara dalam Tuhan, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, mari kita berdoa buat orang-orang ini supaya mereka dijamah Tuhan. Dan di waktunya Tuhan mereka berhenti membahas Kristen dan Alkitab dan mereka fokus kepada agamanya sendiri. Ya, saudara, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.